Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sania Kurota Fitri Pulungan dari jurusan Pendidikan Matematika NIM 22020506. Sekarang saya akan membahas uji validitas soal dengan menggunakan rumus atau dengan manual dan juga uji reliabilitas. Pertama, kita akan menguji validitas soal untuk asesmen IPA kelas 6 min, di mana bukti soal dikatakan valid bila koefisien korelasi yang lebih besar daripada R tabel atau alfa sama dengan N kurang 2. Bila nilai simplifikasinya lebih kecil daripada alfa, maka rumusnya N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2 kali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y pangkat 2. Dengan keterangan R adalah koefisien korelasi, di mana kita akan mencarinya satu-satu apakah valid atau tidak. Kemudian N adalah jumlah sampel atau respondents. Kemudian X adalah skor penyataan, yang dimana itu adalah nomor 1, nomor 2 sampai nomor 20. Karena saya akan mencarikan 20 soal. Kemudian skor total apabila jumlah keseluruhan dari semuanya apabila benar dan salah. Lalu kemudian kita akan menguji validitas dengan langkah-langkah. 1. Menjumlahkan skor jawaban semua. 2. Uji validitas setiap soal, di mana X adalah variabel dan Y adalah total jawaban. Kemudian kita menentukan dengan melihat R tabel. Yang pertama, kita akan menentukan soal nomor 1 sampai 20 dan saya tulis secara pisah. Maka di sini nomor 1 ada 15 orang yang menjawabnya karena saya mengujinya dengan 15 orang. Kemudian di sini nomor 1 jawab betul ada sekitar 19 orang. Maka 19 kali 5 yaitu 95 nilainya. Lalu untuk menghitung sigma X kita menghitung menurun dengan menjumlahkannya. Lalu X2 juga begitu, X3 juga begitu, X1, X2 sampai X20 ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 20. Kemudian telah menghitung ke bawah, maka jumlah sigma X nomor 1 55, nomor 2 60, nomor 3 35, nomor 4 35 dan seterusnya. Kemudian untuk menghitung Y total dari nomor 1 sampai nomor 15, kita akan menghitungkan jumlah dari keseluruhan benar atau salahnya. Bila nomor 1 dia hanya salah nomor 3, maka 100 kurang 5 maka ada 95 atau 19 kali 5 karena salah 1. Maka dari total keseluruhan ini kita jumlahkan juga menurun, maka kita tentukan juga sigma Y adalah 975. Kemudian tak lupa pula dengan konsep rumus ada menggunakan kuadrat, maka kita akan juga mengkuadrakan tabel tadi, di mana nomor 1 kuadrat apabila dia 5 betul maka salah 0, maka 5 kuadrat adalah 25. Yang dimana 25 ini kita tulis juga seperti tadi secara mendatar dan menurun secara hitung, dimana jumlah dari penjumlahan tadi maka hasilnya 275. Apabila menyamping maka hasilnya 9025. Maka apabila yang Y kuadrat tadi hasilnya 69.975, hasil dari 9.025 tambah 925 tambah 4.000 sampai hasilnya 69.975. Kemudian untuk mencari ini sigma X pangkat 2, apabila sigmanya ini 55, maka sigma X pangkat 2 adalah sigma 55 kali 55.
55 kali 55. Cara mudahnya itu yaitu 5 kali 5 adalah 25. Yang dimana 5 ini kita kalikan lebih dari satu angka, yaitu 6. 5 kali 6, maka hasilnya 30. Terbukti bahwa 55 kali 55 adalah 3025. Lalu dengan menggunakan Y pangkat 2, maka yaitu yang dimana 975 kali 975 yaitu 950.625. Kemudian kita uji validitas soal. Di sini telah terdata bahwa nomor 1, ini X1 adalah nomor 1, ada salah orang ke-9, orang ke-10, orang ke-11, orang ke-14. Maka Y-nya itu adalah Y tadi, total keseluruhan tadi kita taruh di sini. Kemudian kita menentukan XY untuk mencarikan rumus XY ini. Kemudian kita gunakan perkalian tadi XY. Apabila 5 kali 95 adalah 475. Nah, kemudian nomor 2 juga begitu. 5 kali 25 adalah 125. Jadi total keseluruhannya dari penjumlahan ini 475 tambah 125 tambah 400 tambah 350 tambah 300 tambah seluruhnya, maka 3700. Untuk menggunakan ini kita taruhnya R1 atau koefisien korelasi nomor 1 sama dengan tadi pakai rumus N kali XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2 kali N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y pangkat 2, yang dimana koefisien korelasinya yaitu jumlah sampelnya ada 15 orang, kemudian ada 15 orang, kemudian dengan menggunakan itu tadi XY, sigma XY ada 3700, kemudian kurang 55 yaitu sigma X tadi, kemudian kali sigma Y yang pada tabel tadi, kemudian per akar N15 resu sigma X kuadrat, yaitu apabila tadi jumlah dari sigma X yaitu 275 kurang dari kemudian sigma X pangkat 2 yaitu 55 kali 55 tadi yaitu 3025, kemudian N kali sigma Y kuadrat yaitu 15 kali 69.975 kurang sigma Y kuadrat yaitu 950.625, yang dimana yang tadi sigma Y itu 975 dikali 975 maka 950.625. Kemudian kita akan mencarinya dengan cara mengalikannya dulu. 15 kali 3700 itu 55.500, kemudian 55 kali 975 itu 93.625 per
15 kali 2 75, yaitu 4125 kurang 3025. Kemudian 15 kali 69 kali 69.975, yaitu 1949.645 kurang 950.645. Sini udah jelas bahwa 55.500 kurang 53.645 itu 1.875. Kemudian 4.125 kurang 3.025 adalah 1.100. Kemudian 1.409.625 kurang 950.625 adalah 99.000. Kemudian untuk mencari ini, kita akan mengalihkan 1.100 kali 99.000 adalah 1.108.950.000. Kemudian akar dari 108.950.000 adalah 10.435,516. Maka hasil bagi dari 1.875 bagi 10.435,516 adalah 0,79. Karena R itu lebih kecil dari L double, maka nomor 1 tidak valid. Untuk melihat R double, kita akan membuka appendix. Yang mana di sini taraf signifikasinya saya menggunakan 5% atau 0,005. Nah, nomor 13 yaitu 15 kurang 2 tadi yaitu 13, maka hasilnya 0,05. Yang ini ya. Yang ini. Oke. Maka kalau lebih kecil tidak valid. Nomor 2 juga seperti itu, cuma yang bedanya soal XY-nya. X kuadrat X nomor 2-nya. Misal Y-nya tetap, tapi nomor 2-nya ada di ini kesalahan nomor 2. Orang nomor 2, kemudian kesalahan orang nomor 12, orang nomor 13. Maka hasil yang tadi seperti biasa 5 kali 95 adalah 475. Ini jumlah X-nya adalah 4100. Dengan cara yang sama dikatakan tidak valid karena lebih kecil dari 0,553 dari R double. Nomor 4 dikatakan valid karena lebih besar yaitu 0,7. Nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nomor 7 tidak valid. Yang di sini kejadian bahwa tidak terdefinisi karena pembagian dengan akar 0. Karena R hitung tidak terdefinisi, maka soal nomor 12 tidak valid. 13 tidak valid, 14 tidak valid, 15 tidak valid, 16 tidak valid, 17 valid, 18 tidak valid, 19 valid. Lebih besar daripada R tabung. 20 juga valid. Maka kesimpulan, soal nomor 1 tidak valid, soal nomor 2 tidak valid, 3 tidak valid, yang valid 4, 5, 6, 11, 19, 20. Jadi ada 6 soal yang valid dari 20 soal. Kemudian perhitungan manual uji reliabilitas untuk soal asesmen kelas 6min. Yang dimana saya menggunakan teknik Compress alpha. Teknik ini digunakan untuk menentukan apakah suatu penelitian
dikatakan reliable atau tidak bila jawaban yang diberikan subjek penelitian berbentuk skala seperti 1 sampai 3, 1 sampai 5, maka jawaban yang mengekspektasikan penilaian sikap. Misal, sangat memuaskan itu nilai 3, memuaskan 2, tidak memuaskan nilai 1. Kriteria reliabilitas tes. Bila koefisien reliabilitasnya itu 0,8 sampai 1, maka itu kriteria sangat tinggi. Apabila 0,6 sampai 0,79 maka dikatakan tinggi. Apabila 0,4 sampai 0,59 maka dikatakan cukup. Apabila 0,2 sampai 0,39 maka dikatakan rendah. Bila 0 sampai 0,19 maka dikatakan sangat rendah. Dan menghitungkan cara manual dengan menggunakan tahapan perhitungan. Maka yang pertama sekali menentukan nilai varian setiap butir soal dengan menggunakan rumus. Varian ini adalah jawabannya I berapa kuadrat sama dengan X. Sigma X I kuadrat kurang sigma X I kuadrat per N per N. Mengambil menentukan nilai varian total, yang dimana varian total kuadrat sama dengan sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat per N. Kemudian C, menentukan reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus R sama dengan K per K kurang 1 kali 1 kurang sigma varian plus total varian, nilai varian total. Keterangan N jumlah sampel, X I adalah jawaban subjek untuk setiap butir soal. Sigma X adalah total jawaban subjek untuk setiap butir soal. Kemudian varian total kuadrat adalah varian total. Kemudian ini adalah sigma jumlah varian butir. Kemudian K adalah jumlah butir soal, R koefisien reliabilitas instrumen. Langkah-langkah mencari uji reliabilitas adalah dengan membuat tabel penolong. Yang dimana yang tadi yang uji validitas kita telah membuat tabel sama nomor 1 sampai nomor 20. Yang dimana tabel kuadrat juga sama dengan menggunakan rumus manual tadi. Lalu kita telah menguji yang valid nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 11, nomor 19 dan 20. Maka dari uji validitas tadi kita akan mengambil dari 20 soal yang tadi hanya 6 soal yang valid. Maka kita akan mengambil uji validitas itu, uji reliabilitas itu untuk data yang valid saja. Maka ada nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 11, nomor 19, nomor 20. Kemudian kita buat lagi tabelnya. Seperti ini. Apabila 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 adalah jumlah I-nya 30. Kemudian dari jumlah 30 ini menurun ke bawah, maka saya 310. Lalu diakarkan juga, ini adalah akar dari ini 900, 900, 900. Hasilnya Y kuadrat adalah 8100. Kemudian ini IX kuadrat adalah hasil dari sini 35 kali 35. Seperti yang tadi yang saya tulis tadi, bahwa 35 kali 35 bisa kita buat 25 di ujung. Kemudian 3 kali dengan 3 tambah 1, 4. Berarti 3 kali 4 adalah 12. Maka hasilnya ini. Ini juga 2500. Ini juga. Kemudian yang 96.100
yaitu hasil dari 310, yang dimana 310 kuadrat yaitu 310 kali 310 adalah 96. Ingat ya, 31 kali 31 961 tambah 02 12 96.100. Dah. Kemudian yang kedua, menghitung nilai varian setiap butir soal yang valid. Yang pertama, butir soal nomor 4. Varian 4 kuadrat sama dengan sigma x4 kuadrat kurang sigma x4 pangkat 2 per n, di mana sigma x nomor 4 ini 175. Kemudian dikurang dari x4 pangkat 2 yaitu 35, ini dipangkatkan 2 yang pasti tadi 1225 per 15 itu jumlah n, yaitu jumlah sampel yang diuji kepada orang. Berapa orang? 15 orang per 15 orang. Kemudian 175 kurang 35 kali 35 1225 per 15 per 15, kemudian 175 kurang 81,66 yaitu dimana 1225 dibagi 15 yaitu 81,66. Kemudian 175 dikurang 81,66 yaitu 93,34 dibagi 16 yaitu 6,22. Dari soal nomor 5 juga seperti itu, 6, 11, 19 juga 20. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung total nilai varians butir, yaitu dimana sigma total varians butir nilainya itu ada 6,22 tambah 5,55 yang tadi hasil nomor 5. Kemudian tambah 6, tambah 4, tambah 4,88, tambah 4,88 hasilnya 31,53. Keempat, cara menghitung nilai varian total, dimana varian total dengan rumus varian total kuadrat sama dengan sigma x kuadrat kurang sigma x kuadrat per n. Maka 8100 yaitu sigma x kuadrat kurang 310 yaitu sigma x pangkat 2 yaitu 310 per 15 orang per 15. 8100 ini dari sini, 310 dari sini, maka hasilnya itu yaitu 8100 kurang 96100 per 15 yaitu 8100 kurang 96100 bagi 15 yaitu 6406,66. Kemudian dibagi lagi dengan 15, maka hasilnya 1693,34 dibagi 15 yaitu 112,88. Setelah kita dapatkan nilai total, nilai varians butir dan menghitung nilai varian total, ini beda ya. Nilai varian butirnya yang tadi jumlah dari keseluruhannya tadi. Kalau ini nilai varian totalnya adalah jumlah dari total yang tadi, total y kuadrat y pangkat 2, totalnya. Kita menggunakan rumus yang ini. Setelah kita cari dapat 112,48. Kemudian yang kelima, kita menghitung nilai reliabilitas instrumen dengan menggunakan R sama dengan K per K kurang 1 kali 1 kurang
nilai variasi total nilai variasi butir per nilai varian total, maka R sama dengan R ini koefisien reliabilitas, maka K adalah 6, yang dimana tadi cuma 6 yang valid, kemudian K kurang 1 adalah 6 kurang 1, maka dikali 1 dikurang 31,53 adalah hasil yang ini, total nilai varian butir, kemudian dibagi dengan nilai varian total 112,88. Kemudian telah kita cari yaitu 6 kurang 1 adalah 5, sekali 1 kurang 31,53 bagi 112,88, kemudian R sama dengan 6 per 5 kali 1 per, apabila ini 31,53 dibagi 112,88 adalah 0,279, maka hasilnya 6 bagi 5 yaitu dengan menggunakan rumus rumah bagi, kita harus menggunakan 6-nya di dalam, maka 60, maka di sini 10 bagi 5 adalah 1,2. Kemudian 1 kurang 0,279 yang dimana 1000 kurang 279 yaitu di sini 1, dimana di sini kita coret 9 kurang 7 yaitu 2, kemudian 9 kurang 2 yaitu 7, karena 7, 2, 1. Oke, kita hapus. Lalu hasilnya 0,721 dikali 1,2 yaitu 0,865, dikatakan reliable karena lebih dari 0,7. Reliabilitas instrumen tes kreativitas sebesar 0,865 dengan kriteria sangat tinggi. Karena kriteria ini dapat dilihat pada tabel di atas yang tadi, sehingga dapat dikatakan instrumen reliabilitas dikatakan reliable. Sekian dari penjelasan uji validitas dan reliabilitas secara manual dari saya, Sania Gorta Fitri Pulungan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.